Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, apa kabar? Semoga teman-teman bersama keluarga baik-baik saja, tetap semangat. Salam sekali lagi buat keluarga dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, like dan share. Karena berkat bantuan teman-teman, channel saya bisa berkembang. Kalau nggak ada bantuan, ini akan menjadi sia-sia. Tentunya sekali lagi, terima kasih saya untuk semua rekan-rekan teman-teman dimanapun Anda berada. Sintayong, pelatih kepala tim nasional kita. Rumor beredar dikabarkan bahwa diminati oleh KFA, Federasi Sepak Bola Korea, untuk menjadi pelatih tim nasional Korea. Ya, bagi Son Heung-min dan kawan-kawan. Apakah ini benar? Ini hanya rumor. Tapi ini diberitakan oleh salah satu reporter memang yang beredar, atau Kim Tae-seok, dan di sana sudah pada rame katanya bahwa Korea menginginkan Sintayong. Padahal Sintayong sendiri itu sudah akan diperpanjang oleh PSSI setelah sukses dia membawa PSSI ini atau tim nasional kita, tim senior lolos ke babak 16 besar di Piala Asia yang berlangsung di Qatar Januari lalu, dan juga dilanjutkan pada April yang lalu di tim U23 kita Piala Asia juga di Qatar. Kita bahkan lolos sampai ke semifinal dari target yang diberikan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir itu sampai di 8 besar saja. Tapi kita bisa meneruskan, nyaris bisa lolos ke Olimpiade. Dalam playoff terakhir kita kalah lawan Gini 1-0 di Paris. Ya, dalam perebutan tempat ketiga di U23 kita kalah dari Irak. Ya, lewat perpanjangan waktu dengan 1-2. Ya, kemudian di semifinal kita kalah dari Uzbek. Ya. Oke. Berbicara Sintayong ini, saya pikir ya tidak akan semudah itu. Ya, kalau melihat dari Sintayong, komitmen dia dengan PSSI dalam hal ini Ketua Umum, karena sudah ada pembicaraan dari hati ke hati untuk Sintayong ini. Memang sejak 2 minggu yang lalu PSSI dalam hal ini Pak Erick sudah menyodorkan surat kontrak untuk diteken oleh STY, tapi belum diteken. Ya, dia kemudian balik ke Korea untuk ada pemulihan di sana, ada perawatan, dan dia masuk ke rumah sakit untuk penyegaran tentunya. Jadi harus ada recovery, sehingga ini ditunggu. Ya, kalau dia balik untuk tanda tangan untuk masa sampai 2027. Nah, STY itu rencana akan ke Kuala Lumpur setelah dia balik pada Sabtu yang lalu, ya, beberapa pekan yang lalu. Nah, dia akan, jika bugar, dia akan tiba untuk menyaksikan undian drawing Piala Dunia, Piala Dunia Zona Asia 27 Juni di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Nah, di sana STY akan hadir untuk menyaksikan di mana posisi Indonesia nantinya dalam 3 pot yang akan dibagi. Ketika rumus ini berkembang dengan Korea menginginkan jasa dari pelatih Sintayong untuk ke depan, bagaimana tanggapan dengan Ketua Umum? Pak Ketua Umum secara jenderal yang mengatakan bahwa terserah Sintayong, keputusannya ada di dia. Ya, kalau Korea menginginkan STY dan STY mau, silakan. Kami tidak akan melarang. Ya, walaupun memang sudah ada kesepakatan itu bahwa dia akan teken kontraknya. Karena ini memang belum diteken. Sehingga banyak itu yang beredar, apakah karena STY belum teken ini, kemudian dia akan nanti melihat untuk perkembangan menerima jabatan pelatih pelatih kepala di tim nasional Korea. Itu kan masih menjadi tanda tanya. Ya, karena ke sana menurut Pak Ketua, dia itu dalam penyembuhan, ada perawatan sambil menunggu dia balik. Sudah ada pembicaraan memang untuk ke depan ketika dia sukses bersama dengan tim senior dan tim junior kita U23, itu pasti akan tanda tangan, dan STY sudah oke. Sudah setuju. Ini yang dijaga komitmen ini. Pak Ketua masih yakin bahwa STY tidak semudah itu akan kemudian berbalik untuk bisa keluar dari tim nasional Indonesia. Tapi sekali lagi Pak Ketua bilang bahwa dia terserah STY, ya. Dia tidak akan melarang-larang tentunya atau menghalangi kalau memang itu diinginkan semua oleh pihak KFA, pihak Korea Selatan, dan STY juga mau bisa mendapatkan jabatan sebagai pelatih kepala. Silakan, kata Pak Ketua, ya. Namun Pak Ketua akan ingin melihat dalam beberapa hari ke depan untuk ada pembicaraan lagi, ya, ketika dia balik untuk melanjutkan teken ini, karena sudah disodorkan sebelumnya. Nah, kenapa ini belum? Ada pembicaraan nantinya untuk target-target yang akan diberikan oleh
STY ketika dia sampai 2027. Ini perlu untuk dilakukan oleh STY biar ada tantangan, ada challenge buat STY untuk mewujudkan itu seperti yang dilakukan kemarin baik di senior maupun di tim U23. Itu yang akan dibicarakan untuk dia take. Tapi pada prinsipnya STY ini sudah sudah setuju untuk dia perpanjang kontrak. Ya, karena itu yang dia inginkan kan, ada kejelasan dari masa depan dia bersama dengan tim nasional kita. Dan itu sudah ada. Karena suratnya sudah dibikin. Ya, tinggal nantinya akan pembicaraan itu untuk diteken. Dan saya masih yakin ya bahwa STY itu akan berada di kita. Akan memilih tim nasional Indonesia. Jadi teman-teman tuh yang jangan khawatir. Ya, bagi netizen penggemar sepak bola Indonesia kita akan kehilangan STY walaupun Pak Erik sudah mengatakan kalau memang diinginkan Korea, oke aja. Ya, dia tidak ragu untuk bisa melepas ini. Ya, tentunya dia sudah berpikir sebagai ketua umum akan mengantisipasi untuk mendatangkan pelatih-pelatih yang bagus juga dengan grade A. Seandainya kejadian itu terbukti bahwa STY itu dipinang, diambil oleh pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Nah, Pak Erik juga yakin bahwa tidak segampang itu STY akan merusak hubungan. Karena hubungan yang sudah terjalin secara profesional antara Pak Erik dan juga dengan STY. Itu yang Pak Erik yakin bahwa STY tetap akan menangani tim nasional Indonesia. Dan pasti teman-teman semua juga menginginkan bahwa STY harus stay di Indonesia. Saya pikir dia tidak akan semudah ya. Sekali lagi, dia tidak akan cepat goyah untuk ini. Kecuali itu benar-benar diminta langsung dan ada hubungan, ada telepon dari pihak Korea Selatan untuk mungkin ke Pak Ketua untuk berbicara dan mereka menginginkan harus STY ya. Apa boleh buat itu terjadi. Tapi harus diingat teman-teman, STY juga harus mengenang trauma dia ketika sebelum 2018 itu dia menangani tim nasional Korea ini mengambil alih dari Uli Stlik ke pelatih saat itu yang diberhentikan dan dia menangani hanya beberapa saat membawa tim ini ke Rusia Piala Dunia 2018. Dan di sana kan kita tahu bersama Korea Selatan membuat kejutan besar menyingkirkan juara bertahan 2014 Jerman kalah bahkan dengan 2-0. Tapi Korea sebelumnya kalah 2 kali. Ya. Di antaranya termasuk dari Meksiko juga mereka bisa kalah. Tapi STY ketika kembali ke negaranya, ya mungkin teman-teman masih ingat, dia memimpin Son Heung-min dan kawan-kawan, dia dilempari telur, dihajar dengan telur karena Korea tersingkir di fase grup. Mereka nggak melihat prestasi ketika Korea itu menang lawan Jerman dan Jerman bisa out, ya jarang Jerman out di fase grup, baru pertama kali itu Jerman keluar dari fase grup Piala Dunia dan Korea yang menjadi biang keladinya. Tapi tetap supporter pendukung Korea melempari dia telur. Dan nasib STY itu agak dalam tanda kutip digantung oleh KFA, oleh federasi ya saat itu. Sebelum dia menerima pinangan yang akhirnya berlabuh di Indonesia sebagai pelatih kepala. Ya, karena dia masuk di akhir 2019 dan tercatat sampai 2020, sampai saat ini sudah 4 tahun dia masuk ke sini. Karena terpotong dengan 2 tahun pandemi kan. Dan prestasi demi prestasi dia sudah lakukan untuk Indonesia untuk mencatatkan sejarah-sejarah besar di pentas Piala Asia. Bahkan sekarang dia membawa tim Indonesia itu berlari sampai di putaran ketiga di Piala Dunia untuk zona Asia sambil menunggu undian nantinya. Peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia masih terbuka walaupun banyak yang mengatakan tidak mudah ya, tidak gampang untuk ini, sulit ya benar. Tapi yang penting sudah di putaran ketiga, kita sudah bahas di sana, kita harus bisa bertarung. Nah, STY sudah komitmen akan bersama dengan itu yang dipegang oleh Pak Ketua bahwa dia akan bersama dengan tim nasional Indonesia. Kalau dia kembali ya itu yang saya cerita tadi. Trauma dia bagaimana dia sempat kena dengan telur itu dan nasibnya digantung oleh KFA. Saya pikir STY akan berpikir lagi dan dia sudah terlanjur enak. Ya, sudah enjoy banget berada di Indonesia. Ya, dan dia tetap akan bersama dengan kita. Saya itu meyakini benar bahwa STY akan pegang janjinya. Dia akan membawa Indonesia terbang tinggi, apalagi sekarang sudah di putaran ketiga. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi STY untuk berbuat yang terbaik. Itulah yang ditunggu oleh Pak Erik. Pembicaraan-pembicaraan ini, tapi kontraknya tetap sampai 2027. Tidak akan berubah. Karena dia sudah memenuhi target-target yang diberikan. Tinggal target ke depan sampai 2027 ini yang akan dibicarakan apa-apa saja. Ya, yang akan dilakukan oleh STY. Nah, kita tunggu nantinya. Jadi kalau soal rumor itu ya udahlah. Namanya rumor ya.
Tapi kalaupun benar Pak Erik sudah mengatakan tadi kan di awal saya bilang, lihat dia oke-oke aja sebenarnya apapun yang terjadi ya. Yang penting visi Pak Erik ke depan adalah membawa Indonesia ini terbang tinggi, ya berprestasi di Asia. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.